Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabarnya santri-santriku semuanya di rumah? Semoga kalian semua di rumah dan seluruh keluarga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kuat menghadapi kasus corona ini dan semoga Allah bisa mempermudah selesainya atau menyelesaikan masalah ini dengan sesegera mungkin sehingga kita nanti bisa ketemu lagi ya. Nggak dengan kayak gini aja, nggak cuma dengan video, tapi kita bisa talaki bersama lagi. Ya anak-anakku sekalian, insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan membahas tentang tayamum. Apa? Tayamum. Tayamum. Apa itu tayamum? Pasti kalian sendiri juga sebenarnya sudah tahu apa itu tayamum. Pasti kalian juga sudah banyak dengar. Tayamum itu apa sih? Oh, orang ini Ustaz, kalau dia mau bersuci, kemudian dia nggak ada air, kemudian itu tayamum. Atau misalkan dia kena najis, tapi dia ingin bersuci, nggak ada air, maka dia tayamum. Ya, itu secara garis besar tidak salah. Ya, jadi yang pertama, tayamum itu adalah cara bersuci. Salah satu cara bersuci. Jadi Allah memberikan kita atau mensyariatkan kita cara bersuci ada berbagai macam cara. Ada dengan berwudu, ada dengan istinja, ada dengan mandi besar atau mandi jinabah. Dan salah satunya adalah tayamum. Tentunya tayamum ada case-case tertentu atau syarat-syarat tertentu gimana orang bisa melaksanakan tayamum. Ya. Jadi tayamum adalah salah satu cara bersuci apabila kita tidak menemukan air. Jadi kalau ada air kita berwudu. Kalau mau sholat kita wudu dulu kalau mau sholat. Tapi kalau kita nggak menemukan air maka kita bisa bertayamum. Ya, bertayamum. Jadi tayamum ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama adalah asbab. Jadi asbabut tayamum. Asbab. Yang kedua adalah syurut. Syurutut tayamum. Dan yang ketiga adalah furud atau rukun-rukunnya. Dan yang keempat adalah mubtilat atau hal-hal yang membatalkan. Nah, saya tulis ya di sini. Asbab itu sebab-sebab. Syurut, syarat-syarat. Furud, fardu atau rukun-rukun. Dan mubtilat atau hal-hal yang membatalkan. Oke. Jadi ada asbabut tayamum, sebab-sebab dilaksanakannya tayamum. Kemudian syurutut tayamum, syarat-syarat dilaksanakannya tayamum. Kemudian furudut tayamum, rukun-rukun yang harus dijalankan ketika bertayamum. Dan mubtilat, hal-hal yang membatalkan tayamum. Asbabut tayamum ada 3. Ya. Sebab-sebab tayamum ada 3. Dan sedangkan syurut ada 10. Jadi sebab-sebab ada 3 dan syarat-syaratnya ada 10. Kemudian furud atau rukun-rukunnya ada 5. 3, 10, 5. Dan mubtilat atau hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Akan kita kupas satu-satu. Mulai dari asbabut tayamum sampai dengan mubtilatit tayamum. Yang pertama adalah asbabut tayamum. Sebab-sebab dilaksanakannya tayamum. Kapan seseorang bisa mengerjakan tayamum? Nah, di sini dijelaskan. Di kitab yang kita biasa gunakan anak-anakku sekalian, yaitu kitab Safinatun Najah. Di situ yang membahas tentang fikih-fikih kehidupan kita sehari-hari. Dijelaskan bahwa asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma. Apa itu faqdul ma?
tidak ada air. Ya, jadi yang pertama adalah tidak ada air. Faqdul ma. Tidak ada air. Yang pertama. Ya. Jadi kalau kalian ke tempat sesuatu, ke sesuatu tempat dan kalian tidak menemukan air di situ, maka kalian diperbolehkan tayamum sebelum melaksanakan sholat. Contoh, sedang perjalanan menuju dari, misalkan dulu zaman Nabi, dari Mekah ke Madinah, itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam kalau sekarang naik mobil ya. Kalau dulu naik onta mungkin 1 hari. Dan di perjalanan mereka tidak menemukan apapun, tidak menemukan air apapun, sedikit pun untuk dijadikan wudhu, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Ya, diperbolehkan untuk bertayamum. Kasus ini Ustadz sudah pernah alami. Sebenarnya tidak di kalau zaman sekarang sudah banyak air ya. Ustadz pernah mengalami ini di pesawat. Nah, Ustadz harus naik pesawat. Pesawatnya itu mulai dari, karena perjalanan dari sini ke Arab Saudi itu sekitar 8 sampai 9 jam. Maka Ustadz harus di atas pesawat itu harus lama. Maka kalau berangkatnya sore jam 2 siang, maka sampai Bandara Jakarta itu bisa jam 10 malam. Nah, itu Ustadz harus melewati 3 sholat. Asar, maghrib, isya. Nah, asar kan tidak bisa dikodok, maka dia harus sholat. Atau misalkan Ustadz pernah berangkat tengah malam dari Jakarta, kemudian Ustadz harus sholat subuh di pesawat. Bagaimana? Di pesawat nggak ada air terbatas, air di kamar mandi terbatas yang tidak bisa digunakan sembarang orang. Maka Ustadz pernah tayamum di pesawat, karena dengan syarat tidak mendapatkan air. Kalaupun seandainya kita masih bisa untuk berwudu di toilet pesawat, nggak apa-apa, kita wudhu toilet pesawat ya. Kemudian yang kedua adalah al-marad. Apa yang kedua adalah sakit. Zaman Nabi Yunus itu pernah sakit. Dia punya penyakit sakit kulit yang dia kalau kena air itu nggak bisa. Kalau kena air nanti dia melepuh kayak penyakit kulit. Maka dalam keadaan itu Allah memperbolehkan kita sebelum sholat kita bertayamum tapi tidak berwudu. Ya, jadi karena sakit yang menyebabkan nanti kalau airnya kena kulit, maka kulit akan sakit, akan rusak kulitnya dan lain sebagainya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga adalah airnya dibutuhkan untuk memberi minum binatang yang kehausan. Minum binatang. Seperti yang Ustaz contohkan tadi. Ketika Nabi Muhammad dulu perjalanan dari Mekah ke Madinah, ada air sedikit, hanya bisa untuk minum onta atau minum untuk bertahan hidup, minum untuk seluruh kafilah, maka nggak apa-apa. Jadi airnya cuma terbatas, cuma bisa dibuat diminum onta sama kafilah, maka nggak apa-apa. Kita gunakan berdebu untuk bertayamum karena air yang tidak cukup cuma buat minum. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita tayamum ya. Jadi itu 3 tadi, asbabut tayamum. Sebab-sebab tayamum ada 3. Yang pertama adalah tidak ada air atau faqdil ma. Yang kedua adalah sakit atau al-marad. Yang ketiga adalah ihtiyaj ilahi li'atshi hayawan muhtaram. Jadi airnya dibutuhkan untuk minum hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat tayamum, syurutut tayamum. Ada 10. Nah, ini enggak saya tulis, jangan nanti banyak. 10. Yang pertama adalah an yakuna bit-turab, yaitu dengan menggunakan debu. Nah, karena kan enggak ada air, maka harus ada debu. Kalau pakai batu nanti namanya bukan tayamum, namanya nanti ada istinja. Namanya istinja bil hajar atau bersuci dengan batu. Tapi kalau tayamum harus dengan debu. Ayyakuna biturab. Yang pertama adalah menggunakan debu. Dan yang kedua adalah ayyakuna turab tahiron. Jadi debunya bersih atau suci. Tapi kan kita nggak tahu ini debunya bersih atau suci. Kita asumsikan debu yang kering itu insya Allah suci. Dengan tanpa bekas najis ya. Contoh misalkan di situ ada bekas, kotoran ayam. Ada bekas kotoran ayam. Nah, di situ maka nggak boleh, sudah jelas-jelas ada kotoran ayam, kemudian kering, kemudian dipakai untuk tayamum, jelas nggak boleh ya.
Tapi kalau di situ suci, kayak misalkan debu meja, debu kursi dan lain sebagainya, insya Allah kalau tidak ada kotoran dalamnya, insya Allah tetap suci. Kemudian yang ketiga adalah Allah yakuna mustakmilan. Jadi tidak debu mustakmal atau debu yang sudah dipakai. Contoh, nanti ada saya contohkan ketika kita nanti akan membahas tentang rukun-rukun. Jadi debu yang sudah dipakai di sini, maka nggak boleh kita pakai di sini. Maka kita harus cari tempat lain untuk ngambil debu yang lain. Jadi nggak boleh debu yang sama, tapi harus dengan debu yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuh. Tidak bercampur dengan gandum ataupun yang semacamnya. Jadi bukan remah-remahan gandum ya. Kan nanti kalau remah-remahan gandum itu juga kecil-kecil, hampir sama kayak debu. Jadi kalau dulu di zaman Rasul itu campur antara, maksudnya ada bubuk gandum. Nah, bubuk gandum itu meh podok hampir sama kayak debu. Kayak kalau sekarang pakai tepung, boleh nggak pakai tepung? Nggak boleh, karena itu bukan debu ya. Jadi beda antara tepung dan debu, beda ya. Jadi nggak boleh. Bentuknya kan sama Ustaz, putih ya, tapi beda antara debu dan tepung. Jadi nggak boleh ya. Gandum ataupun tepung nggak boleh. Kemudian ayak siduhu, yaitu sengaja tayamum atau memang diniatkan untuk tayamum. Ini nggak ada air, bismillah saya niat untuk tayamum, sengaja tayamum ya. Kemudian yang keenam adalah membasuh wajah, ayyamussa wajahahu wa yadaihi bidorbatain. Yaitu membasuh wajah dan dua tangannya dengan 2 kali tepukan tanah. Jadi sebelum kita membasuh tangan dan sebelum membasuh wajah, maka kita harus 2 kali tepukan tangan. Nanti saya kasih tahu. Kemudian yang ketujuh, sebelumnya sudah membersihkan najis badan. Contoh, kita habis kencing harus najisnya harus dihilangkan dulu, baru kita boleh tayamum. Nggak boleh habis kencing langsung tayamum, nggak boleh. Atau misalkan BAB, kita harus membersihkan dulu, baru habis itu tayamum. Jadi kalau najis di badan belum hilang, maka nggak boleh tayamum ya. Kemudian yang nomor 8 adalah ijtihad menentukan kiblat. Di padang pasir kita tidak tahu mana kiblat, mana barat, mana Ka'bah, mana Mekah, nggak tahu. Maka kita harus berijtihad. Berijtihad itu bagaimana? Berusaha untuk mencari sebisanya. Kalau sudah mentok ya sudah, yang kita yakini itu maka nggak apa-apa. Meskipun nanti akhirnya tidak menghadap kiblat. Kayak kamu ketika kalian sholat di kapal, kalian sholat di pesawat, kalian kan nggak tahu kiblatnya kemana. Nah itu boleh, silahkan. Pokoknya berijtihad dulu menghadap ke kiblat. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9 adalah tayamumnya setelah masuk waktu. Jadi kalian mau tayamum zuhur, maka harus sudah azan zuhur dulu. Nggak boleh mau tayamum, mau sholat zuhur, tayamumnya sebelum azan zuhur. Azan zuhur jam 12. Kalian tayamum jam 11. Nggak boleh untuk sholat zuhur. Nggak boleh. Jadi kalau azan zuhur jam 12, maka kalian harus tayamum setelah azan zuhur. Ya, untuk sholat zuhur. Jadi nggak boleh sebelum masuk waktu sholat tayamum, untuk sholat itu nggak boleh. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang berikutnya adalah tayamum sekali untuk setiap sholat fardu. Jadi yang ke-10 adalah tayamum sekali untuk sholat fardu. Jadi setiap kali mau sholat harus tayamum. Nggak boleh tayamum ketika zuhur dipakai ketika asar, nggak boleh. Jadi ketika mau asaran harus tayamum lagi ya. Itu syarat-syarat dari tayamum. Kemudian yang berikutnya adalah furudut tayamum atau rukun-rukun tayamum. Ya, rukun-rukun tayamum ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah naqlut turab atau memindahkan debu. Nanti saya praktekkan ya. Yang kedua adalah niat. Niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Nanti saya tuliskan. Dan yang ketiga adalah membasuh wajah. Bagaimana caranya? Nanti saya praktekkan. Dan yang keempat adalah membasuh 2 tangan sampai dengan mirfaqaini, sampai dengan siku. Dan yang kelima adalah tartib bainas sahatain. Jadi tertib atau urut. Ya, yang pertama adalah memindahkan. Saya akan nuliskan dulu niat ya, niat dari tayamum. Nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala.
Nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Oke, akan saya praktekkan ya. Tayamum, bagaimanakah bertayamum itu? Jadi yang pertama adalah naqlu turab, memindahkan debu. Contoh, insya Allah kita anggap debu di sini bersih, ya. Kita tempelkan dua tangan kita, kemudian kita hentakkan 2 kali, sunahnya ya. Kemudian kita niat nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian kita membasuh wajah. Bagaimana caranya? Lihat ya, dari atas ke bawah gini, dimajukan ke depan, sampai ke depan, ya, karena biar nanti semua bagian nanti kena ke muka. Kemudian yang kedua, tangan. Apakah boleh dari sini lagi? Enggak boleh, karena ini sudah dipakai. Maka kita cari dari tempat lain. Yang di atas buku insya Allah ada debu. Kemudian kita gedukkan lagi. Dan tangan. Caranya gimana? Tangan kanan dulu ya. Jadi tangannya ke bawah, gini, seret. Kemudian ke atas, nanti jempol ketemu jempol, seret gini. Misalkan nanti sini, tangan kiri seret ke bawah, nanti gini jempol ketemu jempol. Ya, dah, itu cara tayamum ya. Jadi niat, kemudian membasuh wajah dan membasuh tangan. Berikutnya yang ketiga adalah pembatal tayamum ada 3. Mubtilati tayamum ada 3. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu, dia membatalkan tayamum. Mau apapun itu yang membatalkan wudhu, itu membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua adalah riddah atau murtad. Orang yang murtad pasti tayamumnya batal. Jangankan tayamumnya, semua Islamnya aja batal, ya kan? Yang ketiga adalah tawahumul ma'in yatamammama li faqdihi. Ragu-ragu jika adanya air, jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air. Jadi dia ragu-ragu, ini ada air enggak sih ya? Ada air enggak ya? Kemudian dia tayamum, itu membatalkan. Jadi kalau dia ragu akan ketersediaan air, maka tayamumnya batal. Maka dia sampai selesai sholat harus yakin bahwa tidak ada air di sekitarnya. Ya, mungkin anak-anakku sekalian, cukup ini yang bisa Ustaz sampaikan fikih, kajian taklim fikih pada hari ini, yaitu tentang tayamum dan seluruh aspek-aspeknya. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan yang paling penting adalah jaga kesehatan di rumah, cukup istirahatnya, cukup belajarnya, dan makan makanan yang sehat. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, channel YouTube Al-Azhar Boarding School Yogyakarta. Sekaligus jangan lupa follow Instagram Al-Azhar Yogyakarta Boarding School. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih anak-anakku sekalian. Salam untuk ayah ibu kalian di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.